uh, langsung saja. Nah, This call is now being recordednya recorded. sudah mulai di-record. Langsung saja saya masuk ke materinya. Jadi ini kita sharing-sharing aja ya, barangkali ibu-ibu lebih tahu gitu tentang Rosella ini, bisa kita diskusikan bersama-sama aja begitu ya Bu. Bukan berarti saya lebih tahu juga kayak gitu. Jadi kita saling berbagi ilmu saja di sini. Ya. Ya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai tanaman Rosella itu sendiri. Barangkali ada yang belum mengetahui gitu tanaman Rosella itu seperti apa. Mungkin dari gambarnya aja udah kelihatan ya, contoh tanaman Rosella itu seperti ini. Ini yang ditampilkan bunganya saja. Lalu tentang tanaman Rosella sebagai bahan hand and body lotion, dan juga ini khasiatnya itu bagaimana gitu. Lalu ada karakteristik lingkungan tumbuh Rosella. Jadi apabila ibu-ibu tertarik kayak gitu untuk menanam tanaman Rosella di rumah, nanti kita akan bahas bersama-sama gitu ya cara budidaya Rosella ini supaya bisa tumbuh, bagaimana lingkungannya kayak gitu supaya bisa tumbuh dengan baik. Lalu budidayanya juga dibahas, dan juga hama dan penyakit serta cara penanganannya. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai tanaman Rosella. Jadi tanaman Rosella itu sendiri nama ilmiahnya itu Hibiscus sabdarifa L. Nah, tanaman Rosella ini awalnya berasal dari Afrika gitu. Jadi ini bukan tanaman asli dari Indonesia gitu. Kalau yang dari sumber yang saya temukan, jadi kenapa si tanaman Rosella ini bisa sampai ke Indonesia itu karena kan dulu tuh ada perdagangan gitu ya antar negara kayak gitu. Dari Afrika ini, dari pedagang Mesir kan suka ada yang datang ke Indonesia kayak gitu. Kemudian bisa jadi dari interaksi antara pedagang-pedagang itu sekalian mengenalkan tanaman Rosella juga ke Indonesia. Dan ketika ditanam di Indonesia, karena wilayahnya itu kebetulan iklimnya tropis, jadi Rosella ini dapat tumbuh subur di Indonesia. Nah, dan tanaman Rosella ini tuh merupakan suatu tanaman hias gitu. Jadi bukan cuman bisa diambil khasiatnya, tapi dari segi estetiknya juga bisa diambil seperti itu. Dan termasuk jenis dari tanaman sepatu. Nah, kemudian langsung ke pembahasan utamanya, yaitu khasiat tanaman Rosella. Nah, jadi ibu-ibu, tanaman Rosella ini tuh banyak banget gitu khasiatnya tuh. Dan yang saya temukan itu tanaman Rosella itu bisa menjadi obat di sini seperti obat hipertensi, diabetes, dan diuretik. Mungkin tanaman Rosella juga dulu tuh sempat terkenal sebagai obat pelangsing juga ya, kayak gitu. Itu bisa konsumsi juga sebagai obat pelangsing. Lalu tanaman Rosella juga ini mengandung antioksidan yang bisa menyembuhkan penyakit degeneratif, maksudnya Kanker, anti seperti kanker. anti kanker kayak gitu contohnya. Dan juga mencegah terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas ini bisa didapatkan baik itu dari dalam tubuh manusia kayak gitu ataupun dari luar tubuh manusia kayak gitu. Seperti contoh radikal bebas tuh sinar ultraviolet kayak gitu. Kalau misalkan sinar ultraviolet itu mengenai kulit gitu, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, Kanker mungkin kulit. ibu-ibu di sini, iya betul Bu, kanker kulit. Nah, ibu-ibu mungkin di sini kan karena lagi PPKM mungkin sering berjemur begitu ya pada pagi hari gitu. Nah, harus berhati-hati akan terpapar sinar ultraviolet itu. Makanya waktu terbaik untuk berjemur di pagi hari itu tuh sekitar pukul jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kemudian dari jam 10 pagi sampai jam 2 siangnya itu tuh rawan sekali terpapar sinar ultraviolet. Oleh sebab itu perlu uh, dilakukan tindakan supaya bisa mencegah terkenanya kulit kita Sirnar. dari sinar ultraviolet itu. Salah satunya yaitu dengan menggunakan hand body lotion dengan ekstrak bunga rosella ini begitu. Nah,
Jadi kenapa mesti hand body lotion dengan kandungan ekstrak rosella? Karena tadi sebelumnya disebutkan kalau ekstrak rosella itu mengandung antioksidan sebagai anti radikal bebas. Nah, kandungan yang menyebabkan rosella memiliki kandungan antioksidan ini yaitu kandungan antosianinnya. Nah, antosianinnya itu berfungsi untuk menangkal radikal bebas baik dalam tubuh manusia ataupun luar tubuh manusia. Lalu ada juga kandungan-kandungan lainnya seperti gosipetin ini itu tuh kandungan yang menyebabkan bunga rosellanya itu ini berwarna merah. Lalu ada glukosida, salah satu gula tapi yang baik dikonsumsi oleh tubuh, makanya tadi bisa menyembuhkan diabetes karena si glukosanya itu tidak menyebabkan diabetes. Lalu ada vitamin A serta vitamin C juga. Dan vitamin C-nya ini bagus untuk kulit karena vitamin C-nya ini bisa membantu untuk meremajakan kulit. Nah, ini ada karakteristik lingkungan tumbuh rosella ini bagi ibu-ibu yang tertarik gitu ya untuk menanam tanaman rosella di pekarangan rumahnya gitu. Jadi kita akan bahas mulai dari iklim yang cocok untuk rosella ini yaitu pada daerah tropis dan subtropis dengan suhu rata-ratanya 24 sampai 32 derajat Celcius. Nah, ini tuh cocok banget ya sama kondisi di Indonesia emang apalagi di Kota Bandung kayak gitu yang suhunya itu enggak terlalu dingin ataupun terlalu panas kayak gitu. Namun masih toleran pada suhu 10 sampai 36 derajat Celcius. Nah, dan perkembangan rosella itu sekitar 4 sampai 5 bulan sampai bisa dipetik gitu tanamannya. Jadi ya gak usah lama-lama gitu menanam rosella, udah bisa diambil gitu bunganya. Lalu untuk jenis tanahnya sendiri, berdasarkan tempat tumbuh dan persebarannya, rosella itu tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian 600 mdpl. Nah, maksudnya jadi di dataran yang tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah kayak gitu. Kayak di Kota Bandung ini sebetulnya cocok banget gitu buat ditanam rosella, dan rosella itu dapat tumbuh di tanah yang memiliki tingkat kesuburan dan kegemburan yang cukup. Selain itu bisa juga tumbuh di tanah liat berpasir karena emang dari asalnya juga kan dari Afrika dan kondisi tanahnya juga tidak segembur yang ada di Indonesia, tapi bisa ditanam dalam kondisi tanah bagaimanapun. Lalu untuk karakteristik lingkungan tumbuhnya itu harus memperhatikan pH dari tanah itu sendiri kayak gitu. Dan yang cocok untuk bunga rosella ini yaitu pada pH 5 sampai 7, berarti pH-nya itu agak ke asam kayak gitu, namun masih toleran di pH 4,5 sampai 8,5. Jadi agak basa sedikit juga itu gak apa-apa. Nanti untuk mengukur pH-nya bisa dengan menggunakan alat tertentu yang bisa dibeli mungkin di toko bunga. Nah, untuk budidaya tanaman rosellanya sendiri, kita bisa dengan cara mempersiapkan lahan menggunakan bisa di pekarangan rumah kayak gitu. Kemudian kita mengemburkan tanah dulu menggunakan cangkul, kemudian kita membuat lubang tanam dan diberi pupuk organik juga dan didiamkan selama 1 minggu. Mungkin untuk persiapan lahannya itu kurang lebih sama-sama ya seperti menanam tanaman lainnya kayak gitu. Lalu untuk penanamannya ini paling baik disarankan menurut jurnal yang saya temukan itu sekitar Agustus sampai akhir Oktober karena di situ kan udah maju ke musim kemarau kayak gitu. Nah, rosella ini lebih cocok ditanam ketika musim kemarau dan jarak tanamannya itu jangan terlalu dekat, sekitar 12 cm atau berbeda 15 cm sampai 20 cm gitu, karena tanaman ini kan bisa tumbuh sampai besar kayak gitu. Kalau misalkan terlalu dekat takutnya malah tumbuhnya tidak optimal begitu. Lalu dan benih yang sudah direndam itu
didiamkan selama 12-24 jam, baru bisa langsung ditanam ke dalam tanah yang tadi sudah digemburkan. Kemudian bisa memberikan pupuk dengan dosis 400 kg per ha atau dengan pupuk nitrogen ini 119 kg per ha. Nanti pupuk mungkin bisa dibeli di toko bunga setempat kayak gitu. Nanti tolong ditanyakan aja dosisnya. Lalu untuk pemeliharaannya seperti biasa ditanam, disiram 1 kali sehari. Lalu dilakukan penyulangan apabila roselanya tidak tumbuh dan dilakukan penyiangan 2-3 kali seminggu agar tidak terjadi kompetisi dengan rumput. Jadi supaya si roselanya ini tumbuh optimal. Dan panennya itu tadi ya 5-6 bulan setelah tanam, dan panen roselanya ini ternyata bukan cuma dipetik saja bunganya, tapi dicabut hingga ke akarnya. Nah, bahan bakar akar ini untuk menjaga penyebaran penyakit dan olah batang dengan memotong sama panjang lalu ikat dan rendam di air selama seminggu. Jadi yang dimanfaatkannya itu sekadar bunganya, si tanamannya ini dipotong aja semuanya. Lalu panen kelopak dan bunga rosella. Nah, untuk penyakitnya sendiri di sini seperti hama-hama biasanya pada tumbuhan ya, bisa ada belalang kayak gitu, kemudian tadi ada rumput-rumput yang bisa mengganggu pertumbuhan si rosellanya ini gitu. Kalau misalkan hamanya belalang ini contoh gejalanya itu seperti si bunganya itu akan sedikit kayak gitu karena bisa aja dimakan sama belalangnya. Kemudian cara mengantisipasinya bisa menggunakan pestisida organik atau memotong bagian cabang yang terkena belalang. Lalu ada juga penyakit seperti contohnya busuk akar karena parasit yang memakan bagian akar kayak gitu sehingga si rosellanya itu tidak bisa tumbuh dengan optimal. Lalu caranya itu si taman rosellanya itu harus dicabut kemudian dibakar agar tidak menular pada tanaman rosella yang lainnya. Nah, lalu di sini untuk pemanfaatan tanaman rosella ini sebetulnya banyak ya. Kalau di negeri di Afrikanya sendiri biasanya itu dijadikan sebagai selai rosella itu. Dan kalau di Mesir itu gak jauh beda sama di Indonesia. Jadi kalau misalkan musim panas di Mesir tuh dijadikan sebagai minuman dingin rosella itu. Lalu kalau misalkan di musim dingin dijadikannya minuman panas. Jadi bisa dikonsumsi mau panas mau dingin gak apa-apa, rosella itu tetap ada khasiatnya. Nah, lalu kalau yang kelompok saya bahas itu si rosella ini ekstraknya itu dijadikan bahan sebagai campuran dari hand and body lotion, dan setelah penelitian yang dilakukan ternyata emang rosella ini baik sekali gitu untuk mencegah radikal bebas dan juga mengandung vitamin C sehingga bisa meremajakan kulit. Kemudian kalau di Indonesia nih yang paling umum, rosella ini sering dijadikan sebagai minuman teh kayak gitu. Jadi caranya itu bisa dengan mengeringkan terlebih dahulu si bunga rosellanya itu dengan cara bisa dijemur di bawah permukaan sinar matahari kayak gitu sampai kering dan kadar airnya sudah berkurang. Kemudian bisa langsung diseduh menggunakan air panas. Nah, bisa didinginkan terlebih dahulu apabila ingin dingin atau bisa dikonsumsi masih hangat-hangat kayak gitu. Ini referensi yang saya cari untuk materi yang sebelumnya saya sampaikan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau yang di-sharingkan gitu mengenai tanaman rosella? Aneh. Ya, mangga Ibu, silahkan. Kalau misalkan minum seduhan rosella itu boleh pakai gula nggak nih? Soalnya asam. Iya. Iya, betul ya. Iya, tanaman rosella itu kalau diseduh tuh asam ya. Ya, tergantung Bu sebelumnya apakah Ibu memiliki penyakit seperti diabetes kayak gitu? Ya kebetulan nggak ada riwayat.
Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau misalkan tidak ada riwayat Mungkin penyakit. kalau pakai gula khasiatnya mungkin berkurang ya Neng ya. eh Kalau misalkan pakai gula, sebetulnya khasiatnya tetap ada kayak gitu. Hanya saja paling di gulanya itu Ibu, kalau misalkan pakai gula kan eh, biasanya sampai manis banget gitu kan si roselanya itu, takutnya Ya, malah menambah kadar gula di dalam tubuh begitu Bu. Tapi khasiatnya tetap ada ya, dari roselanya ya. gitu Bu. Ya. Ya, Ibu sebelumnya pernah mengkonsumsi rosella juga Ibu sebagai obat? Pernah dulu udah di sini sih tahun berapa ya udah lama sekali sih. Terus waktu waktu kecil juga pernah sih nemu pohon kayak gitu, cuman nggak belum tahu itu rosella gitu ya. Suka ada di halaman tetangga, suka diambil dimakan gitu aja langsung gitu kan. Kalau lagi kecil mah suka senang ya yang Ya, asam-asam itu nggak kerasa. Hmm, iya, iya. bunganya ya Bu. Ya, makanya. Ya, ya. Iya. Ya memang rosella juga bisa dikonsumsi langsung seperti itu, malah lebih bagus dikonsumsi seperti itu, Ibu, karena Ya, apa ya? ya, eh, Lebih terjaga kayak gitu sih. Antioksidannya lebih. Iya, tidak tercampur bahan-bahan yang lain begitu, Bu. ya, lebih murni ya. Iya, betul, Bu. Ya. Gitu ya. Masya Allah, ternyata udah pada tahu juga ini tentang rosella ini. Iya. Baik, apakah dari yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing-sharing juga seperti Bu Lilis? Ya. Mbak, saya mau nanya ini. Ya, Jadi silakan kalau Bu. kalau yang dikonsumsi untuk minuman itu ada batasannya nggak? Misalkan sehari itu satu cangkir atau dua cangkir gitu, atau bagaimana, Mbak? Oh, biasanya kalau tidak salah yang saya lihat itu sehari cuman 1 gelas aja, Ibu. Ya, untuk takarannya. Berarti kira-kira Sama 150-an gitu ya, 150 mili ya. Ya, diseduh dalam air 150 mili. Insya Allah bisa bermanfaat gitu untuk sebagai obat ginjal, hipertensi tadi sama Kalau kalau terlalu diabetes. berlebihan, akibatnya apa, Mbak? Oh, kalau terlalu berlebihan itu Kontina lepas. bagaimana ya? Sebenarnya saya kurang tahu juga kalau misalkan berlebihan, tapi biasanya kalau obat-obat alami ini tidak masalah gitu apabila dikonsumsi lebih banyak juga kayak gitu. Tapi ada lebih baiknya lebih Kontina menjaga lepas. sesuai dengan takarannya saja begitu. Oke, makasih Mbak. Oh iya, bisa minta ininya nggak apa tadi presentasinya tuh ini Mbak bentuk PDF atau tadi saya nggak Boleh sempat Ibu? screenshot sih. Oh iya boleh 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 pisan Bu. Nanti saya Di share akan di grup sharekan di ya. grupnya. Sekalian Heeh. juga saya share posternya juga Ibu buat barangkali ada yang hari ini belum bisa Ayah tadi. hadir kayak gitu. Nanti bisa dilihat ulang gitu materinya. Heeh. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, baik, ada yang ingin di-sharingkan lagi dari ibu-ibu yang lain? Ya, Neng. Tadi sebagai pemaparan kan ada khasiat dari apa tangkainya ya, batangnya. Selain bunganya ada batangnya. Jadi batangnya itu khasiatnya itu sebagai apa gitu. Oh iya, Bu, mohon maaf. Sebetulnya tadi yang dimanfaatkan di sini tuh dari bunga dan kelopaknya saja, Bu, dan si batang dan akarnya itu lebih baik dipangkas dan dibakar saja supaya tidak menyebarkan penyakit gitu, Bu. Oh, jadi bukan dimanfaatkan sebagai obat gitu untuk batang dan akarnya. Oh, tidak. Itu kalau misalkan terkena hama kayak gitu si tanaman rosellanya itu di apa ya, ditebas. Kalau bunganya itu dan kelopaknya masih bisa dimanfaatkan, nah si batang dan akarnya itu lebih baik dibuang saja gitu, Bu. Ya, makasih. oh berarti sekali panen ya langsung buang gitu, nggak bisa dipetik terus nanti tumbuh bunga lagi gitu. Eh, Kalau dari yang saya cari mah
seperti itu, Bu. Tapi kalau misalkan emang si tanamannya itu masih sehat kayak gitu, tidak terkena hama ataupun parasit gitu, masih bisa tumbuh Oh, lagi gitu. yang dicabut sama akarnya itu kalau yang kena penyakit aja ya berarti. Ya, yang terkena parasit. Oh, iya iya. Terus itu teh bisa menurunkan kadar lemak dalam darah juga ya, Neng ya? Iya, Ibu. Yang bisa Bisa memicu. sebagai obat langsing juga, Bu. Ya. Ibu pengen langsing. Ya tuh, Bu. Semoga bisa dengan Rosella ini ya kalau ada di pekarangan rumah mah. Ya. Baik, apakah ada yang ingin sharing-sharing lagi? Dipersilahkan. Atau barangkali karena waktunya sudah pukul 8:10, kita cukupkan saja untuk sesi materian hari ini. Ya, Bagaimana Ibu-Ibu? Tidak apa-apa? mangga, nggak Nggak apa-apa, apa-apa, ikutan Mbak. aja. Ya, ya terima kasih ya kepada ibu-ibu semuanya yang udah hadir kayak gitu menyempatkan waktunya Mas, di malam minggu ini Ya, gitu, sama-sama. barangkali malam minggu teh waktunya istirahat ya ibu-ibu udah menyempatkan waktunya hadir. Hatur nuhun pisan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, masih ada di dalam room ya, boleh di on cam terlebih dahulu untuk dokumentasinya. Baik, di sini ada Bu Lilis, Bu Teti, sama Bu Rusdiana. Iya benar. Ada Bu Ise Setianingrum juga. Wih, Bu Julia, punten apakah mau on cam? sekalian ketemu, jarang ketemu. Hai semuanya, salam sehat. Hai, sehat. Salam sehat. Ya, baiklah mungkin segini aja yang mau on cam. Baik, saya kasih aba-aba untuk foto. 1, 2, 3, senyum. Ya, boleh sekali lagi, Bu. Pakai gayanya, Bu. Gayanya bagaimana? Gaya ibu-ibu. RT 1. Gimana? Gini. Satu. Gini. Gimana? 1, RT 1. Gimana? Ya. 1. Senyum malu aja. Senyum malu. Ya boleh, Bu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Bu. Atur nuhun pisan. Mangga boleh live ibu-ibu. Ya, makasih. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun ibu-ibu sadayana. Sami-sami. amin. Sukses ya, Neng. Amin. Atur Ya. nuhun, Bu. Saya izin end call-nya ya. Udah.